datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta ini. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita, khususnya dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum ia menderita dan sebelum ia terangkat naik tahta di sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama teguhkan ibadah kita dengan votum dan salam rasuli. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang berkarya dalam roh-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang menjanjikan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan pada saat ini untuk mengakui kesalahan dan dosa kita. Tentu dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita lakukan sadar ataupun tidak bisa menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita. Hari ini kita diajak untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Maha Kudus, Maha Suci Engkau ya Tuhan, di tengah kekudusan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat menyembunyikan apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami. Semua terbuka dan telanjang adanya. Olehnya kami mengakui akan kesalahan dan dosa kami. Jika melalui perkataan kami telah menyakiti hati sesama kami. Jika dengan perbuatan kami telah menjadi batu sandungan bagi Engkau ya Tuhan. Demikian jika dengan pikiran kami menyimpan kemarahan atau menyimpan pikiran yang kurang baik terhadap sesama kami. Di dalam hati kami menyimpan dendam, amarah, iri hati. Ya Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mengakuinya dan mohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan kami. Amin. Saudara-saudara, kepada sekalian kita yang mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, maka 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kepada kita yang telah mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, diberitakan berita anugerah pengampunan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Datanglah Yesus merawat selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Maka aku menyanyikan hingga selesai surgamu. Aku puji gunung Bapa, gunung pengasihanmu. Hingga kini aku selamat dengan Tuhan yang kami. Ku harapkan akan sabar sampai hingga sering. Yesus hari akan kabur, pemberian yang sesat untuk membela diriku di pikunya salibnya. Kepada kita yang telah dibaharui kehidupannya, maka Tuhan memberikan petunjuk bagi kehidupan kita yang baru. Demikianlah Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia pada pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Tuhan menolong. Amin. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan diri dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami. Saat ini kami akan membuka Alkitab kami. Bersama dengan seisi keluarga kami memohon kepadamu untuk kiranya Engkau membimbing kami, menolong kami, agar kami mampu memahami dan mengerti apa yang kami baca dan renungkan saat ini, apa yang kami dengar dari bacaan Alkitab kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang telah tercurah atas diri para murid juga tercurah atas kami sekalian, sehingga kami paham dan mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam dan melalui kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada sekalian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Shalom. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Kembali kita jumpa saat ini di hari Minggu. Di hari yang khusus kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, siapapun dan apapun profesi kita, jika hendak melakukan pekerjaan atau tugas, tentu memerlukan kelengkapan atau perlengkapan. Seorang petani memerlukan pacul misalnya, atau seorang tukang bangunan memerlukan palu, gergaji, pahat, dan lain-lain. Seorang tukang ojek memerlukan kendaraan. Seorang atlet memerlukan latihan yang optimal agar mampu memenangkan pertandingan. Seorang prajurit yang hendak tugas ke daerah rawan memerlukan senjata dan mental spiritual yang tangguh. Saudara, apa artinya? Artinya, kata diperlengkapi seperti yang menjadi tema renungan kita, menyangkut kesiapan dalam segala segi, baik berupa barang atau benda sebagai alat pendukung, ataupun kesiapan mental spiritual berupa dorongan atau semangat. Bapak Ibu, bacaan Injil Yohanes mengisahkan tentang kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid yang sedang berada dalam sebuah ruangan. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu secara tiba-tiba. Tentu Yesus hadir
bukan sekedar untuk menyatakan kebangkitan dirinya pada saat itu, tetapi juga hendak mempersiapkan para murid untuk diutus melanjutkan karyanya. Seperti dikatakan pada ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, Yesus menyadari dan memahami apa yang sedang dihadapi para murid, sehingga mereka berkumpul di ruangan terkunci. Sekalipun berita tentang kebangkitan bukan hanya menjadi berita, tetapi dari beberapa orang murid pun telah mengalami, telah menjumpai kebangkitan Yesus. Namun ketakutan dalam diri para murid saat itu belum tuntas, belum hilang lenyap. Masih dibutuhkan banyak waktu bagi mereka untuk keluar dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu, saudara, Yesus tidak membiarkan para murid untuk pergi, untuk diutus memberitakan kebangkitannya itu dengan tangan hampa. Yesus saat itu datang secara khusus untuk mempersiapkan mereka. Oleh karena itu dikatakan oleh Injil Yohanes ini, Yesus menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara, apa yang dilakukan Yesus dengan menghembuskan Roh Kudus mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan, di mana Allah menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tanpa roh Allah, manusia hanyalah debu tanah. Hembusan nafas Allah juga terjadi pada tulang-tulang kering dalam penglihatan Yehezkiel, di mana Tuhan menghidupkan kembali orang-orang Israel secara masif dengan menghembuskan rohnya pada tulang-tulang kering yang berserakan itu, sehingga mereka menjadi laskar yang besar. Jadi apa artinya, saudara? Apa artinya hembusan Roh Kudus itu? Hembusan Roh Kudus adalah gambaran bahwa Ia berkuasa menghidupkan. Demikian hembusan Yesus berkuasa menghidupkan kematian pengharapan para murid. Hembusan roh itu merubah kesedihan, kekecewaan, frustasi dan sebagainya yang dialami para murid menjadi sebuah shalom, menjadi sebuah damai sejahtera. Setelah para murid dipulihkan, setelah para murid diperlengkapi dengan hembusan Roh Kudus, mereka kemudian baru diutus oleh Yesus untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Karena kebangkitan Yesus yang mereka lihat, yang mereka alami, telah memberikan dampak yang luar biasa. Mereka kini tidak hanya meyakini, melainkan telah mengalaminya. Mereka kini bangkit dari ketakutan, dari ketiadaan pengharapan, menjadi manusia-manusia yang penuh pengharapan. Begitu antusias dan berani menjadi saksi kebangkitannya. Bayangkan, dari orang-orang yang mengurungkan diri karena ketakutan menjadi orang-orang yang berani bersaksi, berhadapan bahkan dengan dewan agama Yahudi. Dan mereka berhasil meyakinkan orang dari berbagai kalangan suku bahasa pada perayaan Pentakosta Yahudi. Saudara, memang Hari Raya Pentakosta bukan hanya kita rayakan,
saat ini, tetapi juga sebenarnya hari raya Pentakosta sudah menjadi hari raya umat Yahudi, di mana hari raya itu berarti adalah hari 50 hari mulai dihitung dari persembahan berkas jelai pada permulaan hari raya Paskah. Hari raya Pentakosta juga disebut oleh mereka menjadi hari raya 7 minggu, hari raya menuai, hari raya bungaran. Hari raya itu diumumkan di mana mereka bersyukur atas panen raya. Dan hari raya itu adalah hari pertemuan kudus yang padanya tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan semua lelaki harus hadir di tempat kudus. Saudara bisa lihat dalam Imamat 23 ayat 21. Pada hari itu, saudara, orang Israel yang saleh akan mengucapkan terima kasih, akan mengungkapkan rasa syukur karena berkat tuaian gandum dan sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Hari itu dimaknani sebagai hari kelepasan umat Israel dari Mesir. Tapi kemudian di masa antar perjanjian lama dan kemudian hari Pentakosta itu dipandang sebagai hari pemberian Taurat di Gunung Sinai. Jadi kalau demikian, begitu pentingnya hari Pentakosta, begitu syarat makna, syarat arti bagi orang Yahudi. Di samping Paskah, di samping hari pendamaian, di samping hari Pondok Daun, hari Pentakosta memiliki tempat yang sangat penting. Karena di hari Pentakosta ini orang Israel merayakan kelepasan dari perbudakan Mesir sekaligus merayakan ucapan syukur atas panen dan mereka merayakan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi ketika orang-orang Israel sedang merayakan hari Pentakosta tersebut, di mana orang dari berbagai suku bangsa sedang ada di Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya dialami oleh para murid, tetapi meliputi semua orang yang sedang berada bersama-sama dengan para murid saat itu. Dampak kasat mata, dampak yang terlihat jelas adalah bahwa mereka, ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dengan atau dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya, bahasa para tamu yang datang dari berbagai suku bangsa itu ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari hal tersebut membuat banyak orang menjadi tercengang-cengang, menjadi heran. Tetapi sekaligus mereka bukan hanya heran, tetapi mereka juga menyindir. Karena sesuatu yang lain yang terjadi. Mereka menyindir bahwa peristiwa itu seperti mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara, Pentakosta telah membuat banyak orang dan para rasul dikuatkan karena janji para Bapa tergenapi dalam hidup mereka. Pentakosta adalah konfirmasi penggenapan janji Allah bahwa mereka tidak ditinggalkan sendiri dalam bersaksi. Pentakosta juga merupakan kepastian bahwa perjalanan hidup kita selaku gerejanya diurapi dengan Roh Kudus agar dapat melanjutkan karya Yesus dalam ziarah
karya bagi semua orang di dalam dunia ini dengan tabah, dengan setia, walau kerap ditolak. Saudara, melalui Pentakosta di mana banyak orang yang akhirnya tidak terkendala oleh bahasa. Di hari Pentakosta itu semua orang dapat menerima Injil karena mengerti bahasa. Selama ini saudara, bahasa menjadi pemecah relasi manusia. Seperti yang terjadi dalam peristiwa Menara Babel. Dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7. Tuhan memorak-porandakan manusia melalui ragam bahasa. Sehingga keinginan untuk mengungguli Tuhan tidak terwujud. Namun dalam peristiwa Pentakosta, bahasa menyatukan mereka lagi. Sebab bahasa yang dihadirkan adalah karya Roh Kudus yang mengubah. Bahasa yang membangun dan yang mempersatukan. Roh yang memampukan para murid dan orang-orang percaya untuk bersaksi. Karya Roh Kudus bukanlah karya yang selalu spektakuler. Bukanlah karya yang selalu berupa mukjizat. Tetapi karya Roh Kudus adalah karya manusiawi yang memberi penghiburan bagi mereka yang berduka. Dengan apa? Dengan menggunakan bahasa sebagai kekuatan yang meneguhkan, sebagai kekuatan yang menyatukan. Bahasa menyadarkan dunia yang kerap hidup dalam kegelapan, yang kerap tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan bahasa kita dapat mengkomunikasikan Injil Kerajaan Allah. Itulah tugas panggilan kita. Kita diutus untuk menjadi bahasa yang terbuka melalui kehidupan kita. Biarlah orang lain melihat Injil, bahasa Roh Kudus yang diwartakan dalam hidup kita, bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapatkan karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, itu sesuai dengan berkat dan talenta yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Aku yang tidak dulu menyertai langkahmu. Kau luruskan
Jemaat, mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami telah diterangi oleh Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau memberikan kepada Roh Kudus sehingga memberikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk bersaksi dan melayani. Biarlah ya Tuhan, apa yang Tuhan telah utus kepada kami untuk lakukan, kami mampu untuk melakukannya karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini dalam kebersamaan kami untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini bergumul dengan kehidupannya, bersama dengan banyak orang yang saat ini terkena dampak dari COVID-19. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dan mencurahkan berkat-Mu sehingga kami Tuhan dicukupi akan kehidupan yang Tuhan masih berikan ini. Terima kasih bahwa Engkau telah memakai para majelis gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan melalui berkat yang kami boleh terima ini, kami senantiasa melihat akan karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kalau Engkau juga boleh memberkati jemaat-jemaat Tuhan sehingga mereka pun boleh berbagi berkat bagi jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan hati yang lembut sehingga kami boleh diberikan gerakan empati terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, hadirlah dan berkatilah segala obat atau setiap upaya yang dilakukan untuk beroleh kesembuhan, baik melalui makanan minuman yang dikonsumsi maupun obat-obatan yang kami konsumsi. Ya Tuhan, kiranya melalui semua itu jamahan Tuhan, tangan Tuhan itu boleh nyata sehingga kami boleh dipulihkan kembali, disegarkan, dikuatkan untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau pun telah memberikan kepada kami hari-hari di mana kami boleh, sebagian dari anggota jemaat-Mu boleh merayakan hari khusus, hari ulang tahunnya. Biarlah Tuhan mereka yang telah digenapi usianya semakin dewasa, semakin bertambah-tambah takut akan Tuhan, semakin bertambah-tambah tanggung jawab, dan semakin bertambah-tambah hikmat, sehingga mereka boleh hidup dalam kedewasaan, bukan hanya dewasa secara usia, tetapi lebih daripada itu, dewasa secara rohani, mengandalkan Tuhan lebih lagi dan takut akan Tuhan nyata dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh para majelis, Tuhan berkatilah. Pelayanan yang dilakukan oleh para majelis, berkatilah ya Tuhan. Dan keprihatinan kami untuk beribadah masih di rumah, biarlah Tuhan menolong agar bangsa kami saat ini boleh kembali melakukan aktivitas seperti biasa, karena Engkau bukan hanya secara perlahan tetapi Engkau mencabut, mengangkat virus COVID di bangsa ini, sehingga aktivitas boleh berjalan secara normal. Kalau ada kebijakan pemerintah yang akan dilakukan
bahwa mulai bulan Juni mendatang akan dilakukan kehidupan normal secara khusus dengan kehidupan yang baru, dengan cara yang baru ala COVID. Tuhan, biarlah kami boleh menyikapinya juga dengan bijaksana, dan kami boleh mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu, sehingga kami dengan taat melakukannya. Berkati pemerintah kami ya Tuhan dalam berbagai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga melalui apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, semua persoalan di bangsa ini boleh terentaskan, boleh diselesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, gereja-gerejamu, biarlah Tuhan boleh menolong gereja-gerejamu dalam setiap aksi yang dilakukan, setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga dirasakan bukan hanya oleh jemaat Tuhan, bukan hanya oleh umat Tuhan, tetapi oleh banyak orang di negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah gerejamu menjadi kepanjang tangan Tuhan untuk melakukan tugas, panggilan, dan tanggung jawab di dunia ini, memberitakan Injil keselamatan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk banyak hal yang boleh kami terima, banyak berkat yang boleh kami terima, dan dengannya kami boleh mensyukuri itu melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati, terlebih para majelis dalam mengelolanya, sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Inilah doa kami, doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita dan melanjutkannya dalam kehidupan kita sehari. Mari kita lakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan, dengan percaya, yakin bahwa Roh Tuhan ada pada kita, mengawali setiap langkah hidup kita untuk melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lakukanlah, Tuhan menolong dan memberkati.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.